Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Mr. N. Di sini saya akan menjelaskan tentang mitigasi bencana gempa bumi. Apa itu gempa bumi? Gempa bumi adalah peristiwa getaran atau guncangan yang terjadi dan dirasakan di permukaan bumi. Gempa bumi disebabkan oleh tumbukan antar lempeng bumi, aktivitas sesar atau patahan, aktivitas gunung api, atau runtuhan batuan. Kenapa ya Indonesia sangat rawan terjadi gempa bumi lagi, gempa bumi lagi? Dan ini dia jawabannya. Negara Kesatuan Republik Indonesia berada di tumbukan lempeng terbesar di dunia. Yang pertama, Eurasia di sebelah barat, Indo-Australia di sebelah selatan, dan lempeng Pasifik di sebelah timur. Pergeseran atau tumbukan lempeng yang dapat terjadi sewaktu-waktu dapat menyebabkan gempa bumi. Maka dari itu, kita yang berada di daerah rawan bencana harus siap siaga menghadapi bencana gempa bumi. Lalu, bagaimana cara langkah-langkah mitigasi bencana gempa bumi? Mitigasi, apa itu mitigasi? Mitigasi gempa bumi. Mitigasi gempa bumi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana gempa bumi, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi bencana gempa bumi. Mitigasi bencana gempa bumi merupakan suatu aktivitas yang berperan sebagai tindakan pengurangan dampak bencana atau usaha-usaha yang dilakukan untuk mengurangi korban ketika bencana terjadi, baik korban jiwa maupun harta. Langkah-langkah mitigasi pada pra-bencana. Apa yang bisa kita lakukan sebelum terjadi bencana? Yang pertama, berikan informasi kepada seluruh anggota keluarga tentang upaya penyelamatan ketika terjadi bencana gempa bumi. Kedua, buat daftar nomor dan alamat kantor yang terkait dengan masalah bencana seperti kantor desa, kecamatan, PMI, BPBD, dan lain sebagainya. Ketiga, pahami karakteristik gempa dari skala, tingkat kerusakan, dan frekuensi. Keempat, membangun rumah yang aman gempa, mengikuti persyaratan teknis yang telah ditetapkan. Kelima, lakukan penataan perabot rumah sedemikian rupa agar tidak membahayakan penghuni rumah. Keenam, identifikasi tempat dan jalur untuk evakuasi dan pelajari pertolongan pertama pada kecelakaan. Selanjutnya, mitigasi saat terjadi bencana. Apa yang bisa kita lakukan? Hal yang bisa kita lakukan yaitu jangan panik dan jangan berlari keluar, berlindung di bawah meja atau tempat tidur. Kedua, bila tidak ada, lindungi kepala dengan bantal atau benda lainnya. Selanjutnya, hati-hati terhadap langit-langit yang mungkin mudah runtuh, benda-benda yang tergantung di dinding dan sebagainya, serta jauhi rak-rak buku, lemari, dan jendela kaca. Bila kalian berada di luar ruangan, yang bisa kalian lakukan adalah jauhi bangunan yang tinggi, dinding, tebing terjal, pusat listrik atau tiang listrik, serta papan reklame, pohon yang tinggi, dan sebagainya. Usahakan kalian dapat mencari daerah yang terbuka. Lalu ketika kalian berada di ruangan umum, yang pertama, jangan lupa jangan panik dan jangan berlari keluar karena jalan keluar kemungkinan akan dipenuhi oleh orang. Berlindunglah di bawah meja dan jauhi benda-benda yang mudah terguling seperti lemari, rak, dan lain-lain. Mitigasi bencana gempa bumi di saat teman-teman berada di dalam mobil. Yang pertama, saat terjadi gempa bumi besar, Anda akan kehilangan kontrol terhadap mobil. Lalu, jauhi persimpangan, pinggirkan mobil di kiri bahu jalan dan berhentilah. Setelah itu, ikuti instruksi dari petugas yang berwenang dengan perhatikan lingkungan sekitar atau melalui alat komunikasi lainnya seperti radio ataupun gawai. Mitigasi pasca bencana. Hal yang bisa kita lakukan adalah tetap waspada terhadap gempa bumi susulan. Ketika berada di dalam bangunan, evakuasi diri Anda setelah gempa bumi berhenti. Perhatikan runtuhan maupun benda-benda yang membahayakan pada saat evakuasi.
Jika berada di dalam rumah, tetap berada di bawah meja yang kuat. Periksa keberadaan api dan potensi terjadinya bencana kebakaran. Berdirilah di tempat terbuka, jauh dari gedung dan instalasi listrik dan air. Apabila di luar bangunan dengan tebing di sekeliling, hindari daerah yang rawan longsor. Hindari berhenti di bawah atau di atas jembatan atau rambu-rambu lalu lintas. Jika di dalam mobil, berhenti dan tetap berada di dalam mobil. Nah, sekian mitigasi bencana dari pra-bencana, saat bencana, dan setelah bencana. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Video ini dibuat oleh kelompok 4, mata kuliah Keperawatan Bencana, mahasiswa program studi S1 Ilmu Keperawatan, Fakultas Kesehatan, Universitas Jenderal Ahmad Yani, Yogyakarta.